Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Laras Fitriana dari kelas 10 Busana 1 SMK Negeri 6 Semarang. Kalian tahu nggak apa yang kita bahas di video kali ini? Coba kalian tebak. Jadi di video kali ini kita akan mempelajari tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yaitu bab Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Tonton videonya sampai selesai ya, selamat menyaksikan. Pertama, kita akan membahas tentang bab 3 Bhinneka Tunggal Ika, unit 3 kolaborasi antar budaya di Indonesia. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, kalian udah tahu arti Bhinneka Tunggal Ika dari video tadi, teman-teman? Ya, benar. Bhinneka Tunggal Ika dapat diartikan yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang bermakna meskipun beraneka ragam, pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam adat dan budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk materi kolaborasi antar budaya di Indonesia. Cekidot. Kalian tahu tidak apa itu kolaborasi? Kolaborasi merupakan sebuah kerjasama yang dilakukan baik individu maupun kelompok. Tujuan dari kolaborasi budaya adalah untuk menciptakan solusi yang inovatif dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, serta untuk membangun relasi yang saling menghargai dan memahami antar budaya. Mari kita simak video berikut. Sebuah event promosi budaya Indonesia kembali diadakan di kota New York. Pada akhir minggu lalu, sekitar 300 warga lokal dari Brooklyn, Manhattan, Queens, Staten Island, dan Bronx datang memenuhi gedung kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI New York. Acara yang diselenggarakan selama 2 hari ini menampilkan berbagai acara seni dan kuliner Indonesia. Ada tari-tarian, gamelan, dan yang paling menarik adalah pagelaran wayang kulit yang dibawakan oleh I Gusti Ngurah Kertayuda dari Chicago. Acara ini diinisiasi oleh organisasi nirlaba Kawan Budaya.
Kalau dihitung sih bisa lebih dari 200 orang hari ini. Tujuan ini cuman pengen Indonesia dikenal aja di Amerika sebenarnya. Kita memang sengaja buatnya offering many stages of performances, exhibit. Jadi kenapa kita mau membuat acara ini dengan beragam acara, yaitu memperkenalkan Indonesia itu secara keseluruhan. Selain pagelaran seni dan budaya, para tamu juga bisa menikmati kuliner Indonesia, mencicipi kopi, dan membeli pernak-pernik produk UKM Indonesia. Ada juga diskusi dengan para pelaku entrepreneur Indonesia yang berbisnis di Amerika. It's so much fun. Every event here is just fantastic. I love them. I like learning about the Indonesian culture and seeing the different activities and shows that they put on, like gamelan and the puppet show tonight and all that. I just love having those experiences. They're very unique. It was amazing. It was cool. Love watching like some of the craftsmanship that was there. The products, the food was amazing. The drinks are good, and definitely love the show at the end. Hari ini sangat bagus karena kita punya banyak banget orang yang datang dari dan itu banyak sekali yang bukan orang Indonesia karena memang kita mempromosikan Indonesia bukan untuk orang Indonesia tapi untuk orang-orang setempat di New York. Sebenarnya ingin mempromosikan Indonesia secara garis besarnya ya, tapi kita melalui berbagai banyak cara. Jadi kan kita harus mempromosikan Indonesia melalui makanan, melalui diskusi mengenai Indonesia, melalui juga melalui culture dan mengenai gamelan. Dan kita juga mulai mencoba mempromosikan Indonesia dengan acara Indonesian Spice of the World yang didukung oleh Kementerian Pariwisata. Setiap penjualan tiket dan donasi dalam event ini akan disumbangkan untuk membangun Indonesia. Hasil pendapatan itu kita akan sumbangkan ke YAMSA Foundation dan juga Children of Bali. Sejauh ini kita mungkin ada more than $2,000. Kita akan sumbangkan langsung ke Indonesia, anak-anak yang kurang mampu, terutama yang ada di Bali untuk biaya pendidikan mereka. Naratama dan Andira Inaya, VOA New York. Jadi itu tadi contoh kolaborasi seni dan budaya ya teman-teman. Tahukah kalian mengapa kita perlu mengadakan kolaborasi budaya? Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, melestarikan dan mengelola keberagaman. Mengapa kita perlu mengadakan kolaborasi budaya? Untuk melestarikan dan mengelola keberagaman budaya yang ada. Kedua, saling menghargai perbedaan. Kolaborasi budaya mempertemukan dua atau lebih budaya yang berbeda dari daerah yang berbeda pula. Sehingga dengan mengadakan kolaborasi budaya, kita dapat menghargai perbedaan budaya, menghindari konflik, dan membentuk rasa kekeluargaan dari perbedaan yang ada. Ketiga, mengembangkan kreativitas. Alasan mengapa kita harus mengadakan kolaborasi budaya adalah mengembangkan kreativitas. Hal tersebut karena memadukan dua budaya atau lebih memerlukan kreativitas dan juga inovasi, agar tetap menghormati kedua budaya dan juga menarik minat masyarakat. Jadi itu tadi materi tentang kolaborasi antar budaya di Indonesia.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang bab 4, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Unit 2, NKRI dan Kedaulatan Wilayah. Wilayah Indonesia ini jadi rebutan negara lain. Hubungan Indonesia dan Cina kembali memanas terkait sengketa di perairan Kepulauan Natuna. Terbaru soal nekatnya kapal-kapal nelayan Cina yang masih beroperasi di Laut Natuna. Bahkan mereka dibela oleh pemerintahan Cina. Saling klaim batas wilayah bukan hanya terjadi antara Indonesia dengan Cina. Beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia kerap kali bersengketa batas wilayah. Yang pertama, Pulau Sipadan dan Likitan. Berikut adalah video mengenai Pulau Sipadan dan Likitan ya teman-teman. Pulau Sipadan dan Linggit akhirnya lepas dari Indonesia pada Desember tahun 2002. Kedua pulau yang berada di Selat Makassar, Indonesia itu diambil Malaysia setelah mengeklaimnya sejak tahun 1967. Ada 3 pertimbangan Mahkamah Internasional atau ICJ dalam memutuskan sengketa kedua pulau itu dimenangkan Malaysia. Pertama, Inggris yang menjajah Malaysia telah melakukan tindakan administratif berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung di pulau tersebut. Kemudian, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak 1930. Terakhir, operasi mercusuar sejak 1960-an. Namun, ada hal lain yang terungkap oleh Bank Indonesia kenapa pengadilan memenangkan Malaysia saat itu. Hal itu diungkapkan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia tanggal 22 Maret tahun 2021. Mari kita mengingat salah satu catatan sejarah penting yang harus menjadi pembelajaran ya dalam bagaimana proses penegakan rupiah. Bapak Ibu pasti masih ingat ya, lepasnya Pulau Sipadan dan Likitan lepas dari NKRI. Nah, kemudian salah satu yang menjadi pertimbangan dunia internasional atau lepasnya kedua pulau tersebut adalah minimnya transaksi dan aktivitas ekonomi di pulau tersebut dengan menggunakan rupiah. Jadi sedikit sekali yang menggunakan rupiah. Nah, kami mengharapkan masyarakat semua ini akan memakai rupiah sebagai simbol dan identitas bangsa. Dari sudut pandang ekonomi, transaksi di dalam negeri dengan menggunakan mata uang asing juga perlu kita waspadai. Hal ini tidak saja melanggar kedaulatan negara, namun juga apabila tidak terkontrol, ini dapat memberikan pengaruh ke stabilitas nilai tukar. Kita dapat melihat pengalaman dari sejumlah negara di Afrika dan Amerika Latin yang mengalami fenomena dolarisasi. Nah, ini jangan sampai terjadi di kita ya. Hal ini tidak hanya mencederai kedaulatan negara, tapi juga akan memberikan dampak kerentanan ke fundamental perekonomian dalam jangka panjang. Kedua adalah Blok Ambalat. Perseteruan yang terjadi di Ambalat antara Indonesia dan Malaysia terus terjadi. Rupanya sudah beberapa kali terjadi. Blok Ambalat terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia. Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto menyatakan Presiden Jokowi telah mengetahui ketegangan antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat. Menyusul laporan Panglima TNI bahwa 9 pesawat tempur Malaysia sepanjang tahun ini menerobos wilayah udara RI di kawasan itu. Sudah ada yang disampaikan Presiden ke Menteri Luar Negeri, kedaulatan dijaga, jangan dikompromikan. Kata Andi di Istana Kepresidenan, Panglima TNI sebelumnya telah mengirimkan surat resmi ke Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan meminta pemerintah RI untuk segera mengirimkan nota protes kepada Malaysia. TNI khawatir perilaku jet-jet tempur Malaysia yang kerap nyelonong masuk Ambalat berujung pada lepasnya blok laut kaya minyak itu dari tangan Indonesia.
Jika pemerintah tak melayangkan nota protes ke Malaysia, maka bisa terjadi seperti Sipadan dan Ligitan. Alasan Malaysia dalam kasus Sipadan dan Ligitan adalah karena mereka melintasi wilayah tersebut dan kita biarkan tidak kita protes, kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basha. Menurut Fuad, Malaysia hanya berani masuk Indonesia jika wilayah udara Kalimantan dan Sulawesi tak dijaga. Ambalat yang terletak dekat perbatasan Kalimantan Timur dengan Sabah, Malaysia merupakan blok laut kaya minyak seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar atau Laut Sulawesi. Wilayah itu juga kerap menjadi biang keributan Indonesia dan Malaysia mulai dekade 1960-an, apalagi sejak 1979 Malaysia membuat peta tapal batas kontinental dan maritim baru dengan memasukkan blok Ambalat ke dalam wilayahnya sehingga memicu protes RI. Perseteruan kedua negara juga memuncak pada 2002 ketika Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia dan sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang berada di perairan Ambalat. Di mana sejarah panjang kemelut Indonesia-Malaysia di Ambalat, Tentara Nasional Indonesia bersiap mengeluarkan taring di blok Ambalat menyusul pelanggaran udara oleh Malaysia di wilayah itu hingga 9 kali di zona itu. Ketiga, Pulau Natuna. Hubungan Indonesia dan Cina kembali memanas terkait sengketa di perairan Kepulauan Natuna. Ketegangan antar kedua negara itu terjadi dipicu aksi kapal-kapal nelayan asal negeri tirai bambu dikawal kapal Coast Guard memasuki kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia di perairan Natuna. Adu klaim antara Indonesia dan Cina pun terjadi. Indonesia berpegang pada ZEE, sementara Cina menjadikan 9 garis putus-putus atau 9 dash line sebagai patokan menyatakan perairan Natuna masuk dalam wilayahnya. Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan menolak klaim Cina terhadap wilayah Natuna. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam. Dalam UNCLOS 1982 disebutkan diantaranya setiap negara pantai memiliki batas perairan tertentu yang disebut zona ekonomi eksklusif atau ZEE, di mana di perairan ini negara mempunyai hak eksklusif untuk mengelola kekayaan ekonomisnya. Terkait penerapan batas zona eksklusif pengelolaan kekayaan laut, Tiongkok menunjukkan sikap ambigu. Mengaku berpegang pada UNCLOS 1982, Tiongkok juga menganut 9 dash line, yaitu klaim hak maritim Tiongkok atas wilayah historis Laut Cina Selatan seluas 2 juta kilometer persegi yang muncul pertama kali pada peta Tiongkok pada 1947. 9 dash line inilah yang menjadi akar sejumlah masalah kedaulatan wilayah di Laut Cina Selatan seperti yang dialami Indonesia. Indonesia tidak pernah akan mengakui 9 dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. Pengadilan Arbitrase Internasional atau PCA yang berada di bawah naungan PBB telah memutus Tiongkok melanggar kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan pada 2016. Hal ini otomatis menjadi bukti bahwa tidak ada dasar hukum bagi 9 dash line yang dipakai oleh Tiongkok, yang membuat klaim Tiongkok atas ZEE Natuna Indonesia pun menjadi tidak sah. Cina itu dulu pernah punya dengan Malaysia, Filipina, Brunei, Vietnam, Taiwan di Laut Cina Selatan itu sudah diatur di SCS Tribunal namanya pada tahun 2016. SCS itu South China Sea itu keputusannya Cina tidak punya hak atas itu semua, sudah selesai. Pemerintah Indonesia menunjukkan sikap tegas dalam penyelesaian kasus pelanggaran kedaulatan oleh Tiongkok. Namun demikian, upaya diplomasi damai tetap menjadi prioritas utama. Tim Liputan CNN Indonesia. Gimana teman-teman, kalian udah nonton videonya sampai akhir belum? Kalau belum, tonton videonya sampai akhir ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.